Ya iya kan, jadi hukumnya orang berpuasa Senin Kemis yaitu Allah ngomong, barang siapa hambaku bahwa melakukan sholat sunnah Senin dan Kemis itu pintu surga itu dibuka, gitu loh dek. Ya kalau isinya dunia ini ya dalam bahasa orang kan tinggal ngikut. Jadi pintunya surga itu dibuka loh ya, bukan disuruh masuk loh. Dibukakan pintu-pintu surga. Itu suruh milih surga yang mana yang kamu masukin. Ini pembahasannya khusus orang puasa Senin Kemis, dan puasa-puasa yang lainnya yang orang itu tidak ada beban, tidak ada sakit menaun segala macam. Jadi kalau dipikir orang berpuasa Ramadan juga itu, kalau ada penyakit menaun itu nggak boleh berpuasa, kerja keras nggak boleh berpuasa. Kenapa sih orang nggak boleh kerja keras kalau berpuasa orang laki-laki? Karena mencari nafkah itu berat. Tetapi Allah juga ngomong, memberi peringatan. Jikalau kamu mampu lebih baik bagimu. Jikalau kamu mampu, bahasanya kamu harus mampu, bukan jikalau kamu mampu, ya kan, lebih baik bagimu menjalankan puasa itu. Di luar puasa Ramadan, nah kan itu disuruh bayar hutang-hutang itu. Bayar hutang kamu dalam 1 bulan Ramadan yang kemarin itu berapa hari, dibayar di bilangan waktu. Itu hukumnya puasa. Orang yang berpergian jauh, orang yang sakit, dikatakan itu di dalam Quran itu. Kalau mengganti bulan puasa Ramadan sama Senin Kemis beda. Beda. Nah, maka kalau orang itu mengerti dalam hukumnya Allah, apa yang sudah disampaikan kepada kita, khususnya Islam, dia habis puasa Senin Kemis, dia bayar puasanya itu, diteruskan bayar puasa Ramadan itu. Apabila dia nggak membayar Ramadan, tapi ini khusus orang yang sakit menaun, yang ini itu tadi yang disampaikan, itu bayar fidyah. 1 bulan memberi fidyah itu untuk memberi nafkah, memberi makan, bukan nafkah kepada anak yatim. Anak yatim lagi yang dipikirkan. Gitu Terus loh. kalau seperti kita gitu, kita nggak, itu bayar fidyah boleh kalau ada. Boleh. Makanya kan kalau mampu, kata Allah, jikalau kamu mampu lebih baik engkau kerjakan. Kan gitu. Maka bahasa jikalau, bukan ayat itu bukan gini, kamu harus mampu membayar hutang puasa itu, gitu loh. Gitu lah. Dalam hal-hal perjalanan orang itu yang melakukan hal-hal seperti itu, gitu. Jadi tetap indah, Islam itu tetap indah, ya kan? Sangat indah bagi pengikutnya. Karena nggak ada beban. Kan Allah itu hanya memberi pengetahuan saja. Kalau kamu mau, orang nggak mau juga, Allah nggak pernah negor, Allah nggak pernah protes. Tetapi keterangan-keterangan itu sudah disampaikan kepada khususnya seluruh manusia dulu. Dan selanjutnya khusus itu kepada orang Islam. Gitu kan. Makanya kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, innamal munafikun, orang-orang munafik. Nah, itu dijelaskan itu tuh ada ketentuan-ketentuan itu tadi. Nah, maka kalau yang diseru oleh Allah di dalam ayat 21 surat Al-Baqarah kan gitu. Jadi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan wa samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Itu Al-Baqarah 21. Itu manusia disuruh oleh Allah. Ya kan? Ya ayuhan nasu ubudu, hei manusia, gitu loh. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah aku, gitu loh. Makanya Allah itu langsung zat yang berdiri sendiri, Allah itu Tuhannya kita itu, orang Islam semuanya. Makanya kalau Islam itu Tuhannya ya Allah. Kalau Tuhan itu pengertiannya luas. Nah, maka animisme dan dinamisme itu semuanya nggak bisa mengatakan itu Tuhan. Orang-orang di masa itu sebuah keyakinan, terus sugesti ditingkatkan, namanya yakin baru sugesti. Kekuatan sugesti itu luar biasa. Jadi habis yakin ada sugesti itu tadi. Maka dari situlah kita ini berangkat disuruh berpikir dengan nalar kita yang tanpa ada batas tadi, untuk mengoreksi, untuk memanajemen tentang pribadi kita dulu. Sekalipun ayat-ayat itu sifatnya disebarluaskan dalam misi-misi
dakwah dalam Islam itu. Tetapi kita dulu harus memahami di mana Allah itu kenapa. Loh, kamu dulu lah katanya. Di sini ada, kamu berbuat baik kayak apapun, tapi kalau keluarga kamu tidak bisa baik, itu beban kamu nanti kepadaku gitu. Ini, jadi manusia ini kalau di seluruh dunia bicara tentang ini ya agak perlu seleksi lah. Maka kemarin saya ngomong di luar itu. Ada orang baca surat Al-Ma'un, ada orang yang meninggal. Maka kemarin saya mengangkat hadis Nabi yang sahih itu, jadi, yang dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu bi nafsihi. Tidak sempurna imanmu itu, Rasul ini ngomong loh, tidak sempurna imanmu jikalau kamu tidak bisa mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu. Jadi terus dilarikan tentang hidup dan kematian. Nah kalau kau mati gak sempurna imanmu, sedangkan kau itu ngamal poso Senin Kemis, poso Ramadan, berbuat baik kepada tetangga, kepada siapapun menurut kamu itu baik, memang baik. Tapi ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu bi nafsihi. Enggak sempurna imanmu, terus bongko, terus mati, terus paeh, terus dead, meninggal, enggak sempurna imane. Ini kan ada sisa-sisa yang enggak sempurna tadi. Padahal manusia ini harus mencapai kesempurnaan dalam kematiannya tadi. Apa gara-gara gitu terus kita itu enggak sempurna? Kalau enggak sempurna, bagaimana sih seorang meninggal di hadapan Tuhan? Ini jangan sampai awakmu juga itu, biarkan ada saudara apapun juga kamu cintai aja. Kalau nggak baik, tetap mencintai saja dengan bahasa. Itu betul itu. Terus yang kedua itu gini, surat Al-Ma'un tadi. Pernah nggak kamu mengamalkan surat Al-Ma'un? Pernah. Apa dibaca? Bukan dibaca, diamalkan. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Ini baca bukan mengamalkan. Dan di situ artinya yukadzibun, tahukah engkau orang yang mendustakan agamaku, kata Allah, yaitu orang Islam itu sendiri yang dusta. Maka itu ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi yad'ul yatim. Orang-orang Islam yang kaya, yang miskin, yang ngerti, yang cerdas, yang tidak pernah ngurusin anak yatim, bahkan membiarkan, itu dusta itu kata Allah. Orang Islam yang dusta itu yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, dan janganlah kamu tidak memberi kepada orang miskin. Jadi di ayat ini tidak dikatakan wala yahuddu ala ta'amil fakir miskin, tidak, tapi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu dusta juga. Ini isinya ini Al-Ma'un ini dasar sekali. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Di sini nih, ini ada bahasa fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Maka celakalah orang yang sholat, yang sengaja melalaikan dalam waktu sholat. Celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nek kowe gelem ngamani surat Al-Ma'un teko ngarep mau sak piturutane, wis apik tenan mok lakoni, aja sampai itu tadi. Ria, hanya sekedar ingin dipuji oleh sesamamu. Nek ketok-ketoke kowe ngurusi wong anak yatim ning pengen dilembong. Ketok-ketoke kan ngono, kowe ngekeki fakir miskin mangan-mangan wong akeh iku cek dipuji wong iku ria. Salatmu juga karena aku, karena aku saja, kata Allah. Kowe nek gelem beriman karo aku ya mergo aku, ngono lho basa Jawane, Jawa Timurane ngono. Kowe urip plek tangi turu karena aku. Kowe mau turu tangi karena Allah, aku yang membangun kamu. Karena Allah semuanya itu kesimpulannya. Gak boleh dengan karena yang lain. Nah inilah mengamalkan surat Al-Ma'un tadi. Makanya Al-Ma'un tadi yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu luar biasa. Boleh kita mengaji Quran semuanya, tetapi inti-inti ayat ini sangat luar biasa surat Al-Ma'un. Nah, kan?
Dan itu dari ayat pertama sampai ke belakang itu terisi, tidak ada penggalan ayat. Jadi tertata dengan surat Al-Maun ini. Peristiwanya itu, makanya aku ngomong sing gelem ngurusi arek yatim, sing gelem ngekek wong mangan nang ngene. Wis rezekine wis mesti wono Dik. Contohnya enak kan, ya kayak kan ya. Kayak mangan wong yo tambah sugih. Mbak Bapak iki lho. Kan tambah sauge terus kon kayak mangan wong tambah sugih kabeh. Ya mergo ayat itu dia pakai. Ayat ini dipakai yang itu tadi, yang Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ayat dari pertama sampai akhir ya Allah. Tetapi kadang-kadang disengaja atau tidak iku wong akeh gak nglakokno ayat iki malah dilanggar. Kayak contohnya ngono-ngono ku ya kan aku sing ngomong kalakmu. Ora tambah enak uripe ngono ku delok dan tambah ya sing ora iko. Soalnya dia melanggar hukum Allah. Nah itu. Itulah Quran. Maka jangan sampai kita ini memisahkan Al-Quran, apalagi meninggalkan, apalagi satukan Quran itu di dalam seluruh jiwa raga kita. Apa yang artinya disatukan tadi? Kalamnya Allah kita amalkan sehingga kita seluruh jiwa raga kita ini terisi dengan bahasa-bahasa wahyu tadi. Padahal bahasa wahyu itu diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah kita yang diamanai, yang mau memegang amanah tadi. Makanya dalam bahasa Islam, dalam syariat Islam, sak bejat-bejati wong nek jek Islam iku masih beruntung dan bersyukur masuk surga. Sak api-apike menungso sing dudu wong Islam, maka dia itu merugikan dirinya sendiri, masuk di dalam resiko kehidupannya sampai akhirat nanti. Itu keputusan Tuhan. Finnari jahannama khalidina fiha abadan. Sak api-apike wong, sak bejat-bejate wong nek Islam tetep mlebu swarga. Ngono lho. Ya kan? Lah sak apik-apike menungso nek dudu wong Islam iku celaka untuk dirinya sendiri. Lah iku bang piye sing tak terangne. Sulaiman dan Daud ya toh? Terus begitu Nabi Musa, terus begitu Nabi Isa, terus begitu Nabi Muhammad. Ya syahadatnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ya kan, Daud da Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, Musa da Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, Isa da Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah. Syahadatnya begitu. Cuma beda itu doang kata asalnya doang. Ya kan itu makanya Allah itu memberi kitab namanya Nabi, punya gelar Nabi dan Rasul. Itu kan ditutup itu ajaran itu. Dari Sulaiman ke sana itu agama samawi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh kan nggak ada gelar Nabi, nggak ada gelar Rasul. Dan terus begitu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ada Zabur. Maka ada syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ya kan, Daud Rasulullah sampai Muhammad, karena punya kitab bahasa wahyu, bahasa Allah yang dibawa. Itu membawa misi-misi tentang kebenaran Allah disampaikan kepada para pengikutnya. Nah, makanya 25 Nabi menjadi kiblat yang sebenarnya bagi orang khususnya yang meyakini Islam. Di luar Islam juga tetap dijadikan kiblat. Mana? Semuanya mengatakan Isa. Semuanya mengatakan Zabur seluruh dunia biarpun Kristen itu mengakui kitab Tuhan. Asalnya dari Allah semuanya subhanahu wa ta'ala. Nah itulah. Nah, itu kalau nggak ada penyampaian ya orang tidak paham itu. Itu. Jadi membangun akhlak dulu, baik akhlak, baik diisi pengetahuan akhlak. Hidup ini karena akhlak karena Allah. Makan karena akhlak karena Allah. Kalau dia ingat akhlak ada filter. Akhlak itu karena untuk membangun filter, untuk kontrol. Gak punya akhlak, gak punya filter. Sholat aja gak punya akhlak, rusak sholat.
ngamal aja nggak punya akhlak, rusak amalnya. Makanya banyak orang-orang Islam yang habis sholat dirusak oleh dirinya sendiri tanpa ada orang lain yang merusak. Karena nggak punya akhlak, kalau nggak punya akhlak dijaga sholatnya semuanya, gitu loh. Ya kan?